Hai semuanya, saya Laura. Hari ini saya ingin menyampaikan beberapa pesan terhadap kalian semuanya. Di sini aku juga sebenarnya ingin meminta maaf sebesar-besarnya ke Mimi aku sendiri. Maafin Loli kalau emang Loli banyak salah ke Mimi. Maafin Loli kalau misalnya di sini Loli masih keras dan belum bisa dewasa, karena kan mungkin emang faktor usia juga. Tapi di sini Loli ingin belajar setelah permasalahan yang ada sekarang. Loli sekarang jadi sadar betapa sayangnya Mimi terhadap Loli. Loli di sini ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya ke Mimi, karena emang hanya Mimi yang bisa ngebantu Loli. Loli minta maaf. Surprise, ayo teh, let's go sebelum kesorean. Halo, Loli. Nah, duduk. Hai Teteh. Maafin Teteh ya. Gak apa-apa Teteh. Gak apa-apa. Jangan nangis. Ya. Ayo pesan makan. Abang, itu apa sih? Sini. How's your school? Good. Do you miss me? Adek, kamu udah gede banget, pura reo. Kamu habis kemana kemarin? Kamu habis jalan-jalan kemana? Bali. Baik. Bali. Tahu nggak siapa ini? Kalian udah lupa. Malu ya? Nanti berdua ya, ngobrolin Coba tentang ngomong. Loli ya. Aska lihat sini. Kamu mau deep talk sama kakak Loli? Mau deep talk? Dia mau tanya apa? Tanya apa? Kalau ditanya katanya kanan tapi ambil lagi itunya kerupuknya yang pakai ini. Ke sini aja. Apa ini ada Loli? Ini yang Salim. kedua. Ini yang terakhir. Salim dong. Apa satu lagi ada? Ini ada apa yang paling terakhir? Oh iya. Yang ini namanya Aska, yang ini namanya Mbak, minta kerupuk lagi yang ini. Yang ini namanya Anaknya. Ya Aska. Siap. Loli besok pergi umrohnya sama. Pesan makan loh deh. Mau makan apa loh deh? Enggak, tadi aku udah makan. Paling aku di take away aja. Kita bakal nginep di sini. Ambil, kita kan seminggu libur. Kan hari Senin kan? Katanya mau ke Bandung. Tanya sama El. Mau ke Libur Bandung. dia. Hari Senin. Satu minggu. Oh, Bandung, Tuh. mau nggak? Mau ke sana? Tahu. Itu aja nginep yang di hotel yang ada perosotannya itu dalamnya, terus ada connecting. Bagus nggak? Bagus itu. Nanti kamu kasih Ami ya. Oke. Kalau aku udah pulang, Iya. ayo kita nonton.
Ini recordernya aku tahu. Ini Recordernya. Nomor 1 di dunia. dia baik apa jahat ya? Jahat. Berarti kamu nggak tahu Jiwater itu apa? Iya ya, nggak tahu ya dek. Enak-enak banget tuh. Iya. Kayaknya kita bisa beli di situ. Nanti Ini jahat apa baik ini? jahat. Ini jahat juga. Tuh kayak gitu kalau kali. Terus tapi kemana? Kalau 1 jam dari sini. Fadel jadi tersangka, Lolinya makin glowing. Emang yang bener tuh harusnya gini, setelah kembali kepada ibunya, Loli tuh aura kecantikannya langsung keluar. Gue sampai terpana loh, gue kayak, ini Loli bukan sih? Gila sih waktu dia pakai cardigan putih rock pink itu, cantik banget cuy. Oh iya, waktu preskon, si Fadel pakai baju orange, lu lihat kan mukanya tuh tengil banget. Waktu dijelasin kronologi, terus atas dasar apa dia dijadikan tersangka, tuh nggak ada rasa bersalah sama sekali, mukanya malah kayak mau dance gitu kan. Tapi udah netizen, gak usah pada emosi, karena itu cangkangnya doang. Di dalam hatinya tuh dak-dik-duksar itu pasti. Gimana nggak takut, itu ancaman hukumnya tuh nggak main-main guys. Orang-orang kayak gitu tuh orang yang susah banget berubah, harus dapat pelajaran yang benar-benar berat banget, baru mungkin ada titik cerah dia bakal berubah. Karena apa? Kalau udah kejadian kayak gini nih, udah ketangkap jadi tersangka, harusnya kalau orang normal itu dia pasti nundukin kepalanya, terus kayak, aduh gue tahu gue salah banget nih, gue harus berubah, gue harus minta maaf. Ini malah muka lu tengil banget. Udah guys, mulai sekarang kita hempaskan, kita abaikan si kodel-kodel. Sekarang Maloli udah ke salon, udah perawatan, udah beli HP baru, beli baju-baju baru. Kalau yang tetap mau ngikutin berita ini, ikutin aja berita perubahan Loli jadi lebih baik. Di saat para konten kreator besar yang memiliki followers ratusan ribu sampai jutaan itu menghakimi Laura, memojokkan dia, membuli dia, menghujat dia karena apa yang dilakukan selama berbulan-bulan, mulai dari dia kembali dari UK, apalagi titik tertingginya adalah ketika dia diangkut secara paksa dari apartemennya dan disiarkan secara langsung oleh orang-orang kepercayaan ibunya, yang katanya Bapak Peri lah, yang katanya ajudannya atau asistennya lah. Dan netizen pun ramai-ramai terpengaruh, namanya influencer ya, influencer besar tentu saja memberikan influence atau pengaruh. Sebagian besar netizen di Indonesia menghujat dan membuli Laura. Mental anak di bawah umur ini dihancurkan beramai-ramai. Dan saya seorang diri, konten creator kecil setitik debu saja, memberanikan diri untuk speak up buat Laura waktu dia kabur dari rumah aman dan ibunya memposting video di channel YouTube-nya. 4 VT saya buat untuk menegaskan bahwa seorang ibu harus rendah hati memeluk anak. Jadi netizen jangan digoreng-goreng kalau saya ini tidak suka dengan berbaikannya Laura dengan ibunya. Itu yang saya tunggu dari dulu, itu yang dari dulu dibantah oleh ibunya. Malah pernah saya disuruh ambil anak itu sama ibunya. Ini buktinya. Silakan di pause dan dibaca. Rekonsiliasi gitu, heart to heart, sesama perempuan, sesama anggota keluarga, saling mengasihi, saling mengampuni, merendahkan diri, minta maaf ke anak, memeluk anak, mencintai dia apa adanya. Ayo gitu lakukan. Mungkin itu salah satu cara, or that's the only last way yang Ami belum coba. Jadi masih ada harapan untuk bisa meluk Laura kembali. Berkorban hati dan datang kepada anak memeluk dia di tengah kehancurannya dan mengatakan kalau kita mencintai dia. Pray that wherever you are safe. Dan semoga benar-benar bisa berbaikan dengan ibunya. Semoga bisa kembali lagi bersama-sama dengan keluarganya. Nanti bisa lebaran bareng bersama dengan keluarganya. Jadi kalau yang kalian tunggu ini sudut pandangku tentang Laura yang sudah kembali dengan ibunya, berpelukan, berbaikan, alhamdulillah, puji Tuhan.
That has been my prayer for over few months already. Soal Fadel, ya silahkan dijalani karena itu sudah konsekuensi daripada perbuatan kriminal yang dia lakukan. So stop goreng-goreng kasus ini dan menuduh saya sebagai haters. Fiti saya yang terakhir mungkin terdengar gimana di telinga kalian ya, tapi itu merupakan salah satu cara saya mengawal Laura dengan selamat. I know there's nothing I can do, tapi kalau ada hal yang sekecil speak up untuk saya bisa lakukan, I will stand up for her. Oh ya, pesan buat kakak yang pakai baju kuning, jangan lagi memanas-manasi ibunya dengan anaknya ini kakak, please. Just pray for them, semoga mereka benar-benar bisa pulih menjalani proses rekonsiliasi ini dengan benar. Nggak bisa memang seperti membalikan telapak tangan karena mental anaknya sudah hancur. Dan itu dilakukan sama kalian-kalian ini, konten creator besar-besar ini yang memojokkan dia. Yes, anaknya udah salah, tapi kan karena kalian buat jadi besar, dia tambah dibully. Doakan semoga ada penanganan dari psikolog yang tepat untuk secara berkala bisa menangani Laura ataupun bersama dengan ibunya. So, case closed. Artinya dalam aborsi itu melibatkan beberapa pihak. Ya. Nah, sekarang kan kabarnya Loli sudah mengakui. Dan kalau memang Loli mengakui adanya aborsi yang telah dilakukan oleh dirinya atas bantuan, atas arahan, atas ajakan, atau atas suruhan seseorang, maka bisa dipastikan orang itu akan terlibat di dalamnya. Ya kan? Nah sekarang Fadel sudah dijadikan tersangka. Ya, seperti itu. Artinya kalau aborsi itu terbukti, yang pasti penyidik sudah mengantongi di mana dia aborsi. Klinik apa dia aborsi? Siapa dokternya? Siapa yang membantunya? Nah, terus dari sisi lain, siapa yang merekomendasikan klinik itu? Siapa yang mengantar? Siapa yang mengajak? Siapa yang membantu Loli ke sana? Artinya orang-orang ini bisa dipastikan akan dipanggil oleh penyidik. Jadi, ungkapan pamannya Laura itu tidak kaleng-kaleng. Artinya itu bisa dibuktikan ya, siapapun yang terlibat dalam aborsi Laura semuanya akan terseret. Nah, kalau ini Nikita Mirzani itu menemukan adanya mutasi rekening. Nah, yang mana uang itu diduga adalah milik Loli pribadi, milik Laura. Nah, ini kan berarti sudah ada unsur-unsur penggunaan uang pribadi anaknya Nikita. Jadi nggak cuma sekedar pacaran ala-ala remaja yang kebablasan, tapi juga sudah ada pemanfaatan ya. Dan apabila ini uang juga nggak usah melihat secara nominalnya berapa-berapa lah, tapi yang namanya uang orang kita pakai itu ya sama aja. Mau cuma 1.000 perak, mau 1 miliar, uangnya ya sama. Jatuhnya itu apa? Ngerampok itu namanya. Ngerampok secara halus. Jadi kalau bisa dibuktikan dugaan ini oleh Nikita Mirzani di pengadilan, itu nggak cuma Fadel doang yang masuk, sekeluarga itu. Karena kan dicek itu rekeningnya, transferannya kemana. Terus nanti dibuka lagi. Dari situ pakai buat apa aja. Dipakai buat beli sedikit pulsa atau beli kuota juga udah termasuk rampok. Oh iya dong. Lah bukan duit dia kok, duitnya anak orang. Anak orang di bawah umur. Nah, apalagi dengar ceritanya si Laura, dia tidak mendapatkan makanan, bahkan sampai hal yang prinsip ya, yang hari-hari lah, primer, kebutuhan primer. Makan minumnya aja kayak mesti minta. Lah kan bener-bener keterlaluan banget. Jadi nggak cuma sekedar pacaran anak ABG ya, Say, tapi sudah ada bentuk penelantaran, terus juga memanfaatkan ya, memanipulasi kayak gitu loh.
Itu diduga seperti itu, dieksploitasi betul. Anak ini karena di bawah umur, masih bisa, apalagi dia jauh dari keluarganya, tidak punya tempat tinggal, akhirnya bisa dipengaruhi dan ditakut-takuti. Nah, nanti juga psikolog, aku sangat berharap di pengadilan itu ada psikolog juga, psikolog anak ya, yang udah melakukan tes buat Laura, dilihat traumanya di mana. Apakah ada bentuk-bentuk intimidasi terhadap Laura, baik untuk kasusnya soal uangnya endorsementnya Laura, ataupun dalam soal yang lainnya yang lebih berbahaya lagi tuh, yang menjerat si Fadel ya, yang diduga ada aborsiong itu. Karena biarpun kalau katanya si pengacara naik meja bilang, oh saya udah menang di Bekasi, ada kasusnya yang perempuan kok yang dihukum dalam kasus aborsiong. Hey, lu perempuan itu umur berapa? Terus latar belakangnya apa? Lu jangan cuma karena ada pernah menangin kasus yang kata lu ya, gue juga gak percaya juga gue kalau nggak ngeliat bukti ya, Firdaus ya. Lu bilang di Bekasi, apa sih? Lu jangan samain dong, harus apple to apple dong. Waktu kalau bener itu kasus lu pernah tanganin yang di Bekasi, dia umur berapa tuh orang? Terus latar belakangnya juga bagaimana? Nah, kalau si Laura ini kan di bawah umur, itu satu. Kedua, dia bisa dicek. Ada nggak ditekan? Ada nggak diancam? Ya? Ada nggak? Sampai itu dapat, aduh, kelar hidup lu ya. Gue kasih tahu lu. Gak usah lu menyamakan kasus lu yang di Bekasi itu ya sama kasusnya Loli. Beda coy, kagak sama. Kagak sama. Namanya anak di bawah umur, dikelilingi para pria-pria dewasa. Lu bayangin gak sih, Bo? Anak di bawah umur, belum cukup umur, dalam keadaan luntang-lantung, dikerubutin sama serigala. Oh my God. Itu lekong-lekong semua itu, say. Gimana lu gak ngeri? Belum lagi yang satunya bilangnya dia pacar, melindungi. Aku tuh ngelindungin kamu ya. Kemana lu? Pulang lu. Lalu ngelindungin apa lu jadiin ATM? Lu tuh ya.